Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okita Leonardo dengan NIM 41418120025 jurusan Teknik Elektro. Kali ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Untuk memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-77 tahun, saya Okita Leonardo mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Harapan saya adalah semoga Indonesia makin maju, sejahtera, dan juga makmur. Kita lanjut ke latar belakang. Setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri dengan segala keunikan yang dimiliki. Bahasa menjadi alat komunikasi dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Bahasa memperjelas maksud seseorang atau kelompok dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kita sering menjumpai orang lain yang berbicara dengan bahasanya yang tidak kita mengerti. Itu berarti bahasa yang lain selain bahasa yang kita miliki. Misalkan orang Jawa dengan orang Jawa, orang Sunda dengan orang Sunda, orang Batak dengan orang Batak, dan lain sebagainya. Sebagai orang luar atau orang pihak ketiga yang tidak mengerti bahasa tersebut, jadi jangan ikut campur ya. Cukup manggut-manggut aja atau diem. Kita next. Salah satu cara untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita adalah dengan belajar bahasa mereka. Namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan bahasa asing atau bahasa lainnya. Tanpa kita sadari bahwa Indonesia merupakan bahasa populer di dunia. Ternyata bukan cuma di Indonesia yang menerapkan pelajaran bahasa Indonesia. Saat ini di Indonesia juga dipelajari di lebih dari 45 negara, beberapa di antaranya Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Apa yang menyebabkan bahasa Indonesia mudah diterima di dunia? Alasannya, mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing, terutama para pelajar dan pengusaha. Pertama, bahasa Indonesia lebih mudah dihafal karena di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misal dari bahasa Inggris dan lain-lain. Bahasa Indonesia relatif mudah diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penerapan, termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Negara mana saja yang eksis menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua? Nah, di sini ada 5 negara yang kita masukkan sebagai ke bahan presentasi. Di antaranya adalah Australia, Mesir, Italia, Jepang, dan Vietnam. Sebenarnya ada lebih banyak, seperti di Arab Saudi, terus juga di Singapura, dan juga lain-lain. Tetapi kita untuk menghemat waktu juga, jadi saya menggunakan 5 negara saja. Yang pertama, Australia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa paling populer keempat. Ada sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajar bahasa Indonesia. Di sana 187 diantaranya berada di Australia Barat, dan biasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Belum lagi jumlah perguruan tinggi yang menyediakan jurusan bahasa atau sastra Indonesia membuat Australia menjadi salah satu negara yang paling intens mengembangkan bahasa Indonesia. Jadi tak heran bila di Australia kita sering menemukan anak-anak SD menyapa kita dengan bahasa khas Indonesia. Kemudian di Mesir, sementara itu di benua Afrika, Mesir tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia.
Di negara paling pertama mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia itu baru saja dibangun Pusat Studi Indonesia. Pusat studi ini ada di Suez Canal University dan merupakan langkah awal untuk lebih mendalami Indonesia dari semua aspek, mencakup ideologi, politik, sosial, dan budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kemudian kita terbang ke benua Eropa. Ya, di sini ada Italia. Italia juga ada peminatnya mendalami terhadap bahasa Indonesia. Hal ini dilihat dari jumlah klub sepak bola asal negara tersebut yang meluncurkan situs resmi mereka dalam bahasa tanah air yang disebut-sebut sebagai bahasa tersulit ketiga di Asia ini. Selain ini, ada 3 klub Italia yang memiliki situs dalam bahasa Indonesia, diantaranya Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Kemudian kita masuk ke matahari terbit atau Jepang. Di benua Asia kita menemukan Jepang yang terbilang sebagai negara paling intens juga mendalami bahasa Indonesia. Di negara matahari terbit ini telah lama didirikan Pusat Studi Indonesia. Salah satu yang didirikannya adalah Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang pada tahun 1969. Organisasi ini terdiri dari kalangan akademisi Jepang yang mengajar bahasa dan berbagai aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Sejak tahun 1992, organisasi ini mulai melakukan ujian kemampuan bahasa Indonesia. Kemudian sejarah pengajaran bahasa Indonesia di Jepang tidak lepas dari sejarah berdirinya Tokyo University of Foreign Study Tokyo Gakkai Kugo Daigaku University yang didirikan pada tahun 1899 ini mulai mengajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris pada tahun 1922, diikuti 3 tahun kemudian oleh University Tenri yang mulai mengajar bahasa Indonesia pada tahun 1925. Saat ini ada beberapa perguruan tinggi di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia atau universitas lain kajian asing di Tokyo. University Tenri, University Kajian Asing Osaka, Universitas Sango Kyoto, dan Universitas Setsuna. Kita lari ke satu rumpun kita, yaitu Vietnam. Selain itu, Vietnam juga merupakan negara yang menghargai bahasa Indonesia. Di Vietnam, posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, Jepang, dan bahasa resmi yang otoritas. Dan bahkan sejak akhir 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam, menerapkan Vietnam sebagai negara kedua setelah Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Terus, apa yang menyebabkan bahasa Indonesia menjadi terhambat sebagai bahasa internasional? Di antaranya adalah hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional terlihat dari berbagai aspek. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang menyebabkan susahnya mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kedua, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Jadi kebanyakan orang-orang yang menganggap bahasa asing itu adalah bahasa gaul untuk zaman anak-anak modern atau milenial. Tapi mereka melupakan tentang aspek-aspek bahasa Indonesia yang mulai juga dipelajari oleh internasional. Mereka tanpa disadari, orang-orang
dari luar negeri itu mempelajari bahasa kita dan juga budaya kita, sehingga kita juga harus percaya diri untuk membangkitkan atau untuk ikut serta dalam melakukan pengembangan. Nah, terus upaya-upaya bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri diantaranya adalah entertainment. Menyimak tentang kepopuleran negara Korea saat ini, mulai banyak sekali masyarakat dunia termasuk orang Indonesia yang berbondong-bondong mempelajari segala sesuatu tentang Korea seperti budaya dan bahasanya. Melalui dunia entertainment, popularitas negara Korea semakin lama semakin berkembang. Drama, film, maupun musik Korea laku di kancah internasional. Khalayak muda Indonesia juga tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan dunia entertainment yang sedang terjadi di negara gingseng tersebut. Untuk memperkenalkan bahasa Indonesia, dapat menggunakan dunia entertainment sebagai jembatan emas. Negara Indonesia memiliki banyak warisan yang menghasilkan keuntungan besar bagi bangsa Indonesia sendiri. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia mengelolanya. Kemudian ada di pariwisata. Negara Indonesia dikenal sebagai masyarakat luar negeri karena salah satu aset yang dimiliki negara Indonesia seperti Pulau Dewata, terus juga Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan, dan lain-lain sebagainya. Raja Ampat terutama yang saya favoritkan. Kemudian karena hanya satu aset ini yang paling dikenal orang internasional adalah Bali. Saya pernah mendengar dari beberapa sumber atau dari YouTube. Jadi saking terkenalnya Bali, jadi negara Indonesia pun dilupakan. Sampai ditanya, Bali itu terletak di mana? Oh, itu Bali itu negara sendiri. Padahal Bali itu terdapat di Indonesia, salah satu pulau dari Indonesia. Jadi untuk kita yang sebagai warga Indonesia, kita penting juga untuk memperkenalkan bahwa Bali itu salah satu pulau yang indah dari Indonesia. Kemudian oleh karena itu, bangsa asing wajib mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat berkomunikasi dengan warga lokal. Jadi sebelum mereka berkunjung ke Bali atau pulau-pulau lainnya di Indonesia, diwajibkan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kalau misalkan mereka tidak menggunakan tour guide, jadi ya diwajibkan agar bisa bertanya dengan warga lokal menggunakan bahasa yang mereka mengerti. Dan juga kita memperkenalkan keindahan Indonesia secara tidak langsung, yaitu membuat film action atau animasi. Kemudian kita wajib menggunakan bahasa Indonesia berguna untuk memperkenalkan bahasa negaranya sendiri seperti layaknya negara matahari terbit atau Jepang. Nah, kita dapat melihat contoh dari Jepang. Mereka secara tidak langsung memperkenalkan lingkungan, budaya, dan bahasanya. Kita juga harus mengikuti dia agar dapat memperkenalkan bahasa Indonesia, lingkungan, dan kebudayaan ke dunia internasional. Jadi kita sebagai kaum milenial yang modern, kita harus bisa bersaing dengan dunia internasional, juga bersaing dengan negara Jepang yang memperkenalkan budaya dan kemajuan teknologi dan segala macam hal. Kita harus berusaha membangun negara ini itu lebih maju. Oke, sekian dari saya, Okta Leonardo, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.